Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Mutia Amalia dengan NIM 430402300014. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang penerapan teori sosial Albert Bandura. Siapakah Albert Bandura itu? Albert Bandura adalah seorang psikolog kelahiran Kanada yang dikenal luas sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam bidang psikologi sosial dan kognitif. Beliau lahir pada tanggal 4 Desember 1925 di Mundaray, Alberta, Kanada dan meninggal pada usia 95 tahun tepat pada tanggal 26 Juli 2021 di Stanford, California, Amerika Serikat. Oke, selanjutnya yaitu penerapan teori sosial Albert Bandura. Yang pertama itu ada teori pendidikan sosial dan moral atau teori kognitif sosial. Teori yang dirajut oleh Albert Bandura itu dikenal dengan sebutan social learning theory dan teori pembelajaran sosial kognitif. Nah, salah satu hal yang ditonjolkan dalam teori Bandura ini adalah gagasan bahwa sebagian besar pembelajaran manusia terjadi dalam sebuah lingkungan sosial. Teori ini juga menekankan bahwa proses kognitif manusia berperan dalam kegiatan dan mempertahankan pola-pola perilaku. Definisi pembelajaran sosial atau sosial kognitif adalah proses pembelajaran atau perilaku yang dibentuk melalui konteks sosial. Terus selanjutnya yang kedua ada pembelajaran observasional atau modeling. Bandura menekankan teori sosial kognitif pada dua hal, yaitu yang pertama ada modeling dan yang kedua ada self-efficacy. Ada dua tipe modeling yang bisa diamati oleh siswa, yaitu model nyata dan simbolis. Live modeling adalah modeling oleh anggota keluarga, teman, guru. Sedangkan simbolik yaitu modeling adalah contoh perilaku yang diamati oleh siswa melalui media massa atau majalah. Oke, model tidak hanya berupa orang nyata yang diamati seseorang, tetapi bisa berupa tokoh sejarah atau fiksi, atau juga orang yang dicita-citakan. Nah, pembelajaran observasional atau pengaruh pemodelan itu setidaknya ditentukan oleh beberapa proses yang saling terkait, yaitu yang pertama ada proses perhatian, di mana proses ini itu merupakan fase pertama dalam proses belajar observasional. Maksudnya yaitu memberikan perhatian pada satu model, agar pada proses ini dapat berlangsung secara maksimal, maka perhatian harus diberikan secara lebih. Nah, semakin besar perhatiannya, maka proses belajarnya akan semakin efektif. Dan sebaliknya, jika semakin banyak hal yang mengganggu perhatian, maka proses belajar akan semakin lambat. Terus yang kedua ada proses pengingatan atau retention process, di mana proses ini adalah kemampuan mengingat ketika seseorang telah memperhatikan sesuatu model dan perilakunya. Proses ini tuh cukup penting karena pengaruh yang didapatkan seseorang dari model itu tergantung pada kemampuan individu untuk mengingat tindakan model itu sesudah dia hilang dari pandangan. Nah, pada tahapan ini Bandura itu menjelaskan bahwa informasi itu disimpan secara simbolis melalui dua cara, yaitu secara imajinal dan secara verbal. Yang ketiga, proses pembentukan perilaku. Proses pembentukan perilaku ini menentukan sejauh mana hal-hal yang telah dipelajari akan diterjemahkan ke dalam tindakan atau performa. Nah, barangkali tidak semua hal yang telah diperhatikan dan disimpan dalam memori itu tidak semuanya dapat diwujudkan dalam perilaku secara utuh. Yang keempat yaitu proses penguatan dan motivasi. Nah, pada fase proses penguatan dan motivasi ini merupakan fase yang terakhir dalam proses belajar observasional. Nah, individu akan meniru suatu model sebab mereka merasa bahwa dengan berbuat demikian, mereka akan meningkatkan kemungkinan untuk memperoleh reinforcement. Belajar melalui pengamatan menjadi efektif kalau pembelajar memiliki motivasi yang tinggi untuk menyimak tingkah laku sang model. Observasi mungkin memudahkan individu untuk menguasai tingkah laku tertentu, tetapi kalau motivasi untuk itu tidak ada, tidak bakal terjadi proses dari tingkah laku yang dihukum. Nah, selanjutnya itu ada kelebihan teori Albert Bandura. Nah, teori Bandura itu lebih lengkap dibanding dengan teori belajar sebelumnya, karena menekankan bahwa lingkungan dan perilaku seseorang itu terhubung melalui sistem kognitif orang tersebut.
Jadi, Bandura melihat perilaku manusia bukan hanya sebagai respon terhadap stimulus, tetapi juga akibat dari interaksi antara lingkungan dan skema kognitif manusia itu sendiri. Dalam teori belajar sosial itu penting untuk memahami pembiasaan merespon dan peniruan. Sebagai contoh, jika seorang anak melihat ibunya memberi makanan pada kucing, maka anak tersebut kemungkinan besar akan meniru perilaku ibunya dengan memberi makanan pada kucing juga. Hal ini itu menunjukkan pentingnya peniruan dalam belajar sosial. Jadi, meskipun teori pembelajaran sosial Albert Bandura itu memiliki manfaat dalam memahami bagaimana manusia belajar melalui peniruan, kita juga harus tetap waspada terhadap dampak negatif yang bisa timbul dari peniruan tingkah laku yang tidak pantas. Oke, sekian, terima kasih. Mungkin materi itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.